7 sakramen. 1. Sakramen pembaptisan. Sakramen baptis merupakan sakramen yang pertama kali umat Katolik terima sebelum mereka menerima sakramen-sakramen lainnya. Pada saat penerimaan sakramen baptis, kita dipeci ke air, kemudian diolesi minyak serta diberi kain putih dan lilin bernyala. Hal ini merupakan lambang bahwa kita telah dibersihkan dari dosa asal dan siap menjadi terang bagi sesama. Dengan penerimaan sakramen baptis, kita telah diangkat menjadi anak Allah dan digabung dengan gereja yang menjadikan kita anggota tubuh Kristus serta siap diutus untuk berbuat baik kepada semua orang. Pembaptisan hanya dapat diterima satu kali untuk selamanya, namun meninggalkan material rohani yang tidak dapat dihapuskan. 2. Sakramen penguatan atau sakramen krisma. Di dalam sakramen krisma, umat gereja Katolik menerima kepenuhan Roh Kudus yang menjadikan umat menjadi lebih dewasa secara rohani dan menjadikannya saksi-saksi Kristus yang memiliki tanggung jawab besar. Seperti halnya dengan sakramen baptis, sakramen krisma hanya dapat diterima sekali seumur hidup bagi semua orang. 3. Sakramen Ekaristi. Kristus mengasihi gerejanya tanpa batas dengan memberikan tubuh dan darahnya sendiri kepada setiap anggota keluarganya. Di dalam perjamuan Ekaristi merupakan penyempurnaan dan perjamuan pasca perjanjian lama yang ditandai dengan korban anak domba yang membebaskan orang-orang Israel dari maut. Dalam Ekaristi, Kristuslah anak domba Allah yang menjadi korban untuk menghapus dosa-dosa kita, dan karena itu kita memasuki perjanjian baru yang membebaskan kita dari kematian kekal. Perayaan syukur atas kasih Allah Bapa lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dirayakan setiap kali kita mengikuti misa atau sakramen Ekaristi. 4. Sakramen pengakuan dosa atau tobat. Setiap orang pernah berbuat dosa. Dosa merusak hubungan dengan sesama manusia dan Tuhan, sehingga membuat kita merasa tidak senang dan bahagia. Oleh karena itu, Bapa menganugerahkan kepada kita sakramen tobat atau pengakuan dosa. Pada saat sakramen ini, kita mengakui dosa-dosa kita kepada iman, karena Yesus Kristus sendiri telah memberi kuasa kepada para imannya untuk melepaskan umatnya dari dosa. Setelah kebangkitannya melalui sakramen tobat, kita menerima pengampunan dosa dari Allah Bapa beserta rahmat-Nya yang dapat membantu kita untuk menolak godaan dosa dari waktu yang akan datang, sehingga menjalani hidup kita yang lebih damai. 5. Sakramen pernikahan. Setiap besar orang dipanggil untuk kehidupan berumah tangga. Melalui sakramen perkawinan, Tuhan memberikan rahmat yang khusus kepada pasangan yang menikah untuk menghadapi bermacam tantangan yang mungkin timbul, terutama sehubungan dengan membesarkan anak dan mendidik mereka untuk menjadi para pengikut Kristus yang sejati. Dalam sakramen perkawinan terdapat 3 pihak yang terlibatkan, yaitu mempelai pria, mempelai wanita, dan Allah sendiri. Ketika kedua mempelai menerima sakramen perkawinan, Tuhan berada di tengah mereka menjadi sakramen dan memberkati mereka. Allah menjadi saksi melalui perantaraan iman atau diakon yang terdiri sebagai saksi dari pihak gereja. 6. Sakramen tabisan atau imamat. Para imam merupakan orang yang dipanggil secara khusus oleh Tuhan Yesus untuk menjawab panggilan Tuhan tersebut. Maka mereka harus mengikuti pendidikan di sekolah seminari menengah tinggi serta menjalani masa orientasi di pastoral di tengah umat. Setelah menyelesaikan tahapan pendidikan tersebut, maka mereka ditabiskan oleh uskup untuk menjadi seorang imam. Pada saat ditabiskan, itulah mereka menerima sakramen imamat dengan mengucapkan janji untuk taat kepada pimpinan gereja Katolik, untuk hidup miskin dan selibat, yaitu tidak menikah. 7. Sakramen urapan orang sakit. Alkitab mengatakan agar jika kita sakit, maka baiklah kita memanggil panatua gereja untuk mendoakan dan mengurapi kita dengan minyak dalam nama Tuhan, dan doa yang didoakan dengan iman ini akan menyelamatkan kita yang sakit dan pengampunan dosa kita. Oleh karena itu, sakramen urapan orang sakit ini tidak hanya dimaksudkan untuk menguatkan kita di waktu sakit, tetapi juga untuk membersihkan jiwa kita dari dosa dan mempersiapkan kita untuk bertemu dengan Tuhan.